Penemuan jasad-jasad misterius membuat polisi ini kebingungan. Seorang detektif jenius sekaligus paling overpower di kepolisian ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Ternyata kematian-kematian misterius ini berhubungan dengan gangster-gangster Korea serta Jepang. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian-kematian misterius ini? Dan inilah Roundup No Way Out. Di malam itu, tepatnya di sebuah pelabuhan, seorang pria bernama Joe datang bersama rombongannya menemui orang-orang dari Jepang. Ketua dari kelompok ini bernama Tomo. Tomo di sini menangkap seorang polisi yang diduga tahu bahwa mereka akan menyelundupkan beberapa obat terlarang. Mendengar hal itu, Joe langsung membunuh polisi itu dan meminta anak buahnya untuk membereskan semuanya. Joe lalu bertanya, bagaimana polisi ini bisa tahu tentang ini semua? Anak buahnya Tomo lalu bilang bahwa dia diikuti oleh polisi. Tanpa basa-basi, Joe langsung menghajarnya. Dia meminta Tomo untuk lebih waspada dan jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Tomo lalu memberikan Joe uang dan narkoboy sebanyak 20 kg. Nah, polisi yang tadi dibungkus plastik dan diberi pemberat, lalu dilemparkan ke laut. Scene lalu beralih ke seorang pria yang dipukuli beberapa orang. Semua orang yang melihatnya nampak panik. Tiba-tiba, seorang detektif bernama Ma datang dan langsung menghentikan mereka. Dia dengan santainya memukul mereka ini satu persatu. Polisi lalu datang. Mereka malah menangkap Ma. Ma di sini mencoba menjelaskan bahwa dia seorang detektif. Detektif Ma lalu kembali ke kantor polisi. Atasannya sangat kesal karena Ma membuat kekacauan di publik. Tiba-tiba, kepolisian mendapatkan telepon. Detektif Ma dan rekannya langsung menuju ke sebuah hotel, di mana di sana ada seorang wanita yang melompat dari lantai 8. Wanita ini datang dengan seorang pria, tapi di rekaman CCTV tersebut tidak nampak wajah teman prianya. Rekannya detektif Ma menjelaskan bahwa korban dan teman prianya ini baru saja minum-minum, tapi tidak ada tanda kejahatan. Dan setelah diselidiki, sidik jari teman prianya tidak bisa diidentifikasi. Dugaan sementara, teman prianya ini adalah orang asing. Satu-satunya petunjuk mereka saat ini adalah klub malam yang didatangi korban tadi malam. Detektif Ma lalu menuju ke ruang otopsi. Dokter menjelaskan bahwa kematian korban ini bukan disebabkan karena terjatuh, melainkan serangan jantung yang disebabkan karena obat-obatan terlarang jenis baru bernama Hyper. Sementara rekannya detektif Ma menemui temannya korban yang saat ini ada di rumah sakit. Dia juga tidak sengaja mengkonsumsi Hyper setelah dicekoki laki-laki yang bersamanya di klub malam. Detektif Ma dan rekannya lalu datang ke sebuah klub malam. Dibantu kenalannya, Detektif Ma akhirnya bisa masuk ke klub tersebut. Di dalam, Detektif Ma dan rekannya ini berpencar. Detektif Ma melihat ada dua orang yang sedang melakukan transaksi obat. Ketika dia akan naik, dirinya dihalangi seorang penjaga. Tanpa basa-basi, penjaga itu langsung dia hantam sampai tumbang. Detektif Ma terus saja mengikuti pengedar tersebut. Dia lalu merebut obat yang baru saja dibeli pelanggannya. Setelah tahu bahwa obat itu adalah Hyper, Detektif Ma langsung merebutnya. Dia meminta rekannya untuk memanggil bantuan karena tempat ini sudah dijadikan sarang pengedaran Hyper. Detektif Ma lalu masuk ke ruang VIP. Dia lalu memotret orang-orang yang ada di dalamnya. Setelahnya, Detektif Ma menghajar mereka semua. Detektif Ma juga menangkap pemilik klub malam tersebut. Polisi lalu datang dan menangkap mereka semua. Sementara itu, Joe
dan juga Tomo menemui seorang wanita yang ingin membeli Hyper. Wanita ini tahu bahwa hanya Joe lah yang bisa memasukkan Hyper ini ke Korea. Setelah melihat contohnya, wanita ini bilang dia akan membeli sebanyak apapun yang Joe punya. Joe bilang dia memiliki sekitar 20 kilo Hyper dengan harga 30 juta dolar. Wanita ini langsung memberikan uang muka ke Joe dan memintanya untuk segera membawakan barangnya. Di sisi lain, kepolisian mendapatkan rekaman CCTV pria yang mereka cari. Tapi karena kualitasnya jelek, polisi mencoba mencari keterangan dari pemilik klub. Cuma pemilik klub di sini terus saja bungkam. Detektif Ma yang kesal meminta anak buahnya untuk menutup CCTV di sana dan dia langsung membanting pemilik klub tersebut. Pemilik klub tersebut langsung ketakutan dan cerita bahwa pria itu adalah tamu VIP mereka yang datang seminggu sekali. Dan karena dia tamu VIP, pemilik klub ini tidak mau tahu apa yang dilakukan pria itu di klubnya. Pria yang mereka cari bernama Hiroshi. Nah, Hiroshi ini sering terlihat di daerah Gangnam dan juga Incheon. Tim lalu disebar ke dua tempat tersebut. Nah, berkat informasi dari kenalannya Detektif Ma, diketahui bahwa ada seorang pemilik klub di Gangnam yang menjual obat. Mereka langsung pergi ke klub tersebut. Seperti biasa, Detektif Ma langsung berhadapan dengan para penjaga di sana. Dia langsung menggeledah klub tersebut dan menemukan beberapa Hyper. Wanita pemilik klub lalu ditanya tentang Hiroshi. Wanita ini menjelaskan bahwa Hiroshi ini adalah anggota gangster dari Jepang yang memproduksi langsung Hyper. Tiba-tiba rekannya menelpon dan bilang bahwa mereka menemukan lokasi Hiroshi saat ini. Polisi langsung ke sana dan menyergapnya. Saat ditangkap, kapten polisi ini agak bingung dari mana mereka mendapatkan pistol milik polisi. Kapten lalu menghubungi Detektif Ma dan bilang bahwa dia sudah mendapatkan sekitar 20 kg Hyper dari Hiroshi. Tiba-tiba mobil mereka ditabrak dari samping. Beberapa orang bertopeng keluar dan mengambil semua Hypernya. CCTV mobil juga mereka ambil untuk menghilangkan jejak. Hiroshi yang sekarat meminta mereka untuk membawanya, tapi salah satu dari mereka malah langsung membunuh Hiroshi. Ternyata orang-orang bertopeng ini adalah Joe dan kawanannya. Dia lalu berganti mobil dan menemui Tomo dan orang-orangnya. Joe di sini sangat marah. Bisa-bisanya polisi berhasil mendapatkan Hyper semudah itu dari anak buahnya Tomo. Tomo di sini ketakutan karena polisi sudah tahu tentang Hyper itu. Dia takut bosnya yang bernama Ichijo yang ada di Jepang tahu bahwa dia menyelundupkan Hyper ke Korea. Joe mengancam Tomo jika dia mengacau lagi, maka dia dan anak buahnya akan dibunuh oleh Joe. Esok harinya, berita tentang kecelakaan polisi dan juga dicurinya 20 kg Hyper jadi berita hangat. Detektif Ma lalu menemui rekannya yang masih selamat. Di tempat berbeda, seorang pengedar bernama Kim didatangi oleh Tomo. Tomo di sini menawarkan wilayahnya Hiroshi untuk diurus oleh Kim. Kim langsung menerima tawaran tersebut. Kembali ke rumah sakit, rekannya Detektif Ma ini tidak tahu siapa yang menyerang mereka. Apalagi kelompok ini juga merusak CCTV mobil. Tiba-tiba polisi dari unit narkotika datang. Mereka ini bilang bahwa pistol yang dirampas dari Hiroshi merupakan milik kapten mereka. Kapten mereka ini menghilang selama beberapa hari setelah menyelidiki pengedaran Hyper dari Jepang. Nah, 3 tahun yang lalu, 2 kelompok gangster di Jepang bernama Yakuza dan Hiu Putih memproduksi dan juga menjual Hyper. Nah, 2 tahun yang lalu, ketua Hiu Putih dibunuh dan seluruh anak buahnya ditangkap. Tapi anehnya, Hyper milik Hiu Putih tiba-tiba saja menghilang. Karena penasaran, Detektif Ma pergi ke unit narkotika. Rekannya ini bilang bahwa tidak seharusnya
mereka mencampuri penyelidikan tim lain. Apalagi kapten unit narkotika ini dikenal sebagai polisi yang baik. Dia bahkan mendapatkan promosi 2 kali dan berhasil menangkap kelompok hiu putih. Nah, ternyata kapten yang dimaksud adalah Joe. Detektif Ma di sini bertanya, apakah mungkin ada petunjuk dari Yakuza yang menyerang rekannya tadi malam? Joe ini bilang dia sedang melakukan penyelidikan juga. Rekannya Detektif Ma mencoba menenangkannya dan memintanya pergi. Tiba-tiba Detektif Ma bertanya tentang hilangnya kapten narkotika sebelumnya. Mendengar hal itu, Joe terlihat seperti menutupinya dan meminta Detektif Ma untuk tidak terlalu ikut campur di urusan timnya. Saat pergi, kecurigaan Detektif Ma semakin menjadi-jadi. Karena ketika Detektif Ma tadi bertanya soal kapten yang menghilang, terlihat Joe dan anak buahnya seperti gelagapan mencoba untuk menutupinya. Detektif Ma dan rekannya lalu pergi menemui informannya yang lain. Tapi di tengah jalan, dia berpapasan dengan seorang pria yang mau keluar. Pria ini nampak kesal karena Detektif Ma menghalangi jalannya, tapi Detektif Ma langsung menghajarnya sampai pingsan. Ternyata pria yang dipukul Detektif Ma itu dulunya adalah anggota hiu putih yang kini membuka sebuah klub di sana. Pria ini juga bilang bahwa banyak sekali anggota Yakuza yang datang ke klubnya dan menjual hyper. Salah satunya adalah Tomo. Sementara di Jepang, bos Yakuza bernama Ichijo ternyata sudah tahu bahwa Tomo mencuri hyper miliknya dan menjualnya ke Korea. Jadi dia mengirimkan orang kepercayaannya untuk membereskan Tomo. Orang kepercayaannya itu adalah Ricky. Ricky dan kelompoknya langsung pergi mencari Tomo. Di waktu yang sama, Joe menemui kliennya yang kemarin. Tapi setelah ditunggu, Tomo dan juga hyper yang dijanjikan tidak juga datang. Kliennya agak kesal. Joe lalu menghubungi Tomo. Tomo di sini cerita bahwa ada yang melaporkannya ke bos Ichijo. Saat ini dia sedang diburu oleh Ricky. Makanya saat ini dia bersembunyi bersama narkoboynya. Si klien sadar sepertinya ada sebuah masalah dan Joe meminta waktu 2 hari lagi. Si klien mengancam jika dalam waktu 2 hari Joe tidak memberikan hyper seperti yang dijanjikan, maka dia yang akan membunuh Joe langsung. Sementara itu, anak buah Tomo yang ingin kabur dari sana dihentikan oleh kelompoknya Ricky. Terjadi pertarungan yang sangat brutal di sana. Setelah membantai semua orang yang ada di sana, anak buahnya Ricky melapor bahwa Tomo sudah kabur lebih dulu. Di tempat berbeda, Detektif Ma dan rekannya sudah sampai ke klub yang dimaksud. Di dalam, Detektif Ma mencari keberadaan Tomo. Tapi orang-orang Jepang ini langsung mengusirnya. Detektif Ma langsung menampar pria ini sampai pingsan. Teman-temannya tidak terima dan hal itu membuat pertikaian terjadi. Detektif Ma bisa dengan mudah menghajar semuanya. Tapi dia tidak menemukan Tomo di sana. Untungnya Kim tahu di mana keberadaan Tomo. Tomo sedang ada di hotelnya dan ingin pergi membawa semua uang-uangnya. Tapi tiba-tiba Ricky dan kelompoknya ini datang. Beberapa saat kemudian, Detektif Ma sampai di hotel itu. Dia berpapasan dengan sebuah mobil. Detektif Ma sempat melihat ada Tomo di dalam mobil tersebut. Dengan cepat, mobil tersebut coba untuk dihentikan. Detektif Ma langsung mengajar kelompoknya Ricky. Dan kesempatan itu digunakan Tomo untuk kabur. Tiba-tiba Ricky menabrak Detektif Ma dan Tomo berhasil ditangkap kembali. Detektif Ma mencoba untuk mengejarnya, tapi sialnya mobilnya tidak bisa dihidupkan. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke sana. 2 orang anak buahnya Tomo diketemukan tewas. Dari kejauhan, Joe memperhatikan Detektif Ma. Anak buahnya lalu melapor
bahwa Tomo dibawa oleh orang-orang yang terekam CCTV. Cuma tidak ditemukan Hyper di hotel tersebut. Nah, Tomo sendiri dihajar oleh Ricky di dermaga. Tomo tidak juga ngasih tahu di mana keberadaan Hyper 20 kilo itu. Hal itu membuat Ricky ini kesal dan langsung membunuhnya. Esok harinya, jasadnya Tomo diketemukan. Terlihat Joe ini sangat kesal. Sementara Detektif Ma yang mendapatkan laporan Tomo yang tewas juga sangat marah. Karena satu-satunya petunjuk yang mereka punya hanyalah Tomo. Kim yang ada di sana akhirnya diinterogasi. Tapi Kim tidak tahu siapa orang-orang yang membunuh Tomo itu. Yang dia tahu, di Korea, Tomo ini punya sebuah mitra yang membuatnya bisa dengan mudah menyelundupkan dan menjual Hyper. Di waktu yang sama, Joe menghajar pengkhianat yang melaporkan semua ini ke Ichijo. Si pengkhianat ini akhirnya menjelaskan bahwa orang-orang yang membunuh Tomo adalah Ricky. Tapi kelompoknya Ricky ini belum menemukan Hypernya. Kembali ke Detektif Ma, dia mulai merangkai setiap petunjuk yang dia temukan. Nah, Kim di sini juga menambahkan bahwa dalang di balik penyerangan anak buahnya Detektif Ma waktu itu bukanlah Ricky atau juga pihak Yakuza di Jepang, melainkan orang misterius yang menyokong Tomo dari balik layar. Kelompok bos Ichijo memang selama ini menyelundupkan Hyper ke Korea. Tapi baru-baru ini Tomo mencuri 20 kg Hyper darinya. Itulah alasan sebenarnya kenapa Ricky ini memburu Tomo. Nah, sepertinya Ricky sendiri masih belum menemukan Hyper yang disembunyikan oleh Tomo. Detektif Ma pun meminta anak buahnya untuk menemukan Hyper itu terlebih dahulu. Dengan begitu, Ricky maupun orang misterius itu akan muncul juga. Tiba-tiba, Detektif Ma mendapatkan laporan bahwa kapten yang menghilang tersebut sudah ditemukan tewas mengambang di laut. Detektif Ma di sini penasaran siapa orang gila yang berani membunuh polisi seperti ini. Di tempat berbeda, anak buahnya Joe mencoba mencari Hyper yang disembunyikan oleh Tomo di kantornya. Tapi tiba-tiba Ricky dan kelompoknya datang dan langsung membunuhnya. Esok harinya, polisi datang ke TKP dan Joe terlihat sangat kesal. Tiba-tiba, bos Ichijo menelponnya. Bos Ichijo di sini meminta Joe untuk mengembalikan Hyper yang dicuri oleh Tomo. Dengan begitu, dia akan melupakan semuanya. Joe menolak. Dia malah menantang balik bos Ichijo. Joe lalu menemui kliennya yang kemarin. Karena tidak membawa Hyper yang dijanjikan, asisten kliennya pun marah dan menampar Joe. Joe pun langsung mengajar para triad ini. Dia bahkan membunuh asisten kliennya yang menamparnya tadi. Joe lalu bilang bahwa kliennya itu harus membeli Hyper darinya sesuai kesepakatan. Sementara itu, Detektif Ma dan rekannya yang pergi ke kantornya Tomo dibuat bingung karena banyak sekali polisi di sana. Apalagi ketika tim forensik bilang bahwa ada polisi yang terbunuh di kantornya Tomo. Polisi ini adalah anak buahnya Joe. Disinyalir polisi ini sedang mencari sesuatu di sana. Hal ini terbukti dengan tembok yang hancur. Dan karena anak buahnya yang tewas tersebut, kantor pusat mulai melakukan penyelidikan terhadap timnya Joe. Tiba-tiba, Detektif Ma datang dan bertanya, kenapa anggota timnya Joe ini ada di kantornya Tomo? Apakah dia mendapatkan Hyper yang disembunyikan oleh Tomo? Salah satu anak buahnya Joe meminta Detektif Ma untuk pergi dan tidak ikut campur di urusan timnya. Detektif Ma pun kesal dan mematahkan tangannya dan dia pun pergi. Kecurigaan Detektif Ma semakin besar. Ada kemungkinan Joe dan anak buahnya ini terlibat. Tapi mereka ini perlu bukti. Kim tiba-tiba ingat tentang sebuah klub kapal pesiar yang dikelola langsung oleh Yakuza. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Tapi setelah sampai, terlihat klub kapal pesiar ini seperti sedang direnovasi. Ketua Yakuza di sana tahu
bahwa Detektif Ma adalah seorang polisi dan meminta anak buahnya untuk membunuhnya. Tapi Detektif Ma dengan mudahnya mengajar 5 orang bersenjata dengan tangan kosong. Mereka mulai diinterogasi. Detektif Ma bertanya, di mana keberadaan Hyper 20 kg yang disembunyikan oleh Tomo. Para Yakuza ini bilang bahwa mereka juga tidak tahu. Saat ini mereka juga sedang mencarinya. Tempat itu pun digeledah dan ditemukan beberapa kunci kapal dan salah satu kartu. Ternyata kartu itu adalah kartu akses ke sebuah kapal. Kapal itu pun mulai digeledah. Ternyata benar kecurigaan Detektif Ma. Di dalam kapal tersebut ternyata dijadikan tempat produksi Hyper. Makanya selama ini kepolisian kesulitan menemukan cara mereka ini menyelundupkan Hyper ke Korea. Nah, di dalam sana juga ada sebuah berangkas yang ketika dibuka isinya tali dan juga pemberat. Detektif Ma lalu keluar dan menarik tali kapal. Benar saja, Hyper 20 kg tersebut ternyata disembunyikan di sana. Sementara itu, anak buahnya Joe melapor bahwa mereka berhasil menemukan keberadaan Ricky dan juga kawanannya. Di waktu yang sama, Detektif Ma dan rekannya lalu menemui Cherry, mantan anggota hiu putih yang kemarin. Nah, di sini Detektif Ma bilang ada kemungkinan Cherry ini bisa balas dendam atas apa yang terjadi akan ketuanya. Tapi syaratnya, dia harus mengikuti perintah Detektif Ma. Cherry lalu menghubungi Joe dan bilang bahwa Hyper 20 kilo yang disembunyikan oleh Tomo ada bersamanya. Joe di sini agak ragu. Dia lalu menutup teleponnya. Detektif Ma pun mengirimkan foto Cherry bersama Hypernya. Cherry lalu diminta untuk membuat kesepakatan dengan Joe. Jika dia mengembalikan Hypernya, maka Joe harus mengizinkan hiu putih untuk menjual kembali Hyper di sana. Joe pun sepakat dan dia memberikan sebuah alamat. Nah, di sini Detektif Ma sudah sangat yakin bahwa Joe akan masuk ke jebakannya. Tapi ternyata Joe tidak sebodoh itu. Dia pun masuk dan membuat kesepakatan dengan Ricky. Jika Ricky ingin mendapatkan Hypernya. Nah, rencananya Cherry nanti akan membawa tas berisi Hyper. Begitu Joe sampai di sana, timnya Detektif Ma akan langsung menyergapnya. Cherry lalu pergi ke klub kapal pesiar yang kemarin. Di sini, Cherry agak kaget ketika melihat yang ada di sana bukanlah Joe, melainkan Ricky dan juga kawanannya. Cherry langsung berteriak sekeras mungkin. Detektif Ma pun berlari masuk. Ketika melihat Ricky di sana, Detektif Ma tahu bahwa rencananya sudah gagal. Dia pun akhirnya diserang beberapa anak buahnya Ricky sampai pingsan. Tas yang dibawa Cherry lalu dibuka, tapi ternyata isinya cuma garam. Ricky pun juga kesal dan menghunuskan pedangnya ke Cherry. Di luar, Joe dan juga anak buahnya mulai menyerang anak buahnya Detektif Ma. Dia lalu membawa pergi Hypernya. Nah, di sini Ricky mulai sadar bahwa dia sudah ditipu oleh Joe. Beberapa polisi lalu datang. 2 orang rekannya Detektif Ma pun berusaha menghentikan Ricky, tapi mereka bisa dengan mudah dikalahkan anak buahnya Ricky. Di tempat berbeda, Detektif Ma terus saja dipukuli, tapi ternyata dia bisa melawan balik. Detektif Ma pun harus bertarung 1 lawan 1 dengan Ricky. Kekuatan Detektif Ma nggak main-main, bahkan dengan tangan kosong, dia bisa dengan mudah mematahkan pedang milik Ricky. Ricky pun dihajar habis-habisan. Detektif Ma bergerak cepat. Ternyata dia sudah memasang alat pelacak di tas berisi Hyper itu. Nah, saat ini Joe dan anak buahnya sedang berkemas membawa semua harta miliknya. Ketika akan pergi, Detektif Ma langsung menabrakkan mobilnya. Di sini para polisi berusaha menangkapnya, tapi untungnya atasannya Ma bilang bahwa mereka dari kepolisian Metro dan ingin menangkap Joe. Joe pun berusaha dikejar, tapi tiba-tiba Joe menyerangnya dari belakang. Joe
dihantam oleh detektif Ma sampai tulang rusuknya patah. Dirasa tidak akan bisa menang, Joe ingin membuat kesepakatan. Hyper itu seharga 30 juta dolar, jadi dia ingin membaginya rata jika Ma mau bekerja sama. Ma tentu saja menolak dan akhirnya mereka pun bertarung kembali. Tapi di sini sudah terlihat jelas siapa akhirnya yang akan kalah. Kasus pun ditutup, seluruh Yakuza yang ada di Korea pun tertangkap. Joe serta anak buahnya juga akhirnya dipenjara. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film No Way Out. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.